Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Igita Ramadhani dari kelas MKS 5B. Kali ini saya akan membuat video yang digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi pembahasan materi. Nah, materi yang akan dibahas kali ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu analisis saham DNAR, yang kedua yaitu analisis saham BES, dan yang ketiga yaitu sukuk negara. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai analisis saham DNAR. Saham DNAR atau Bank Oke Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Produknya meliputi tabungan dan deposito tetap. Bank ini juga menyediakan berbagai pinjaman seperti pinjaman rumah, kredit mobil, dan pinjaman modal kerja. Jaringan kantornya terdiri dari cabang pembantu, dan kantor kas yang ada di Jakarta dan Surabaya, Indonesia. DNAR sendiri adalah nama saham yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia milik PT Bank Oke Indonesia Tbk. Bank ini merupakan gabungan dari 2 bank. Untuk lebih jelasnya, kita bahas sekilas mengenai sejarah Bank Oke Indonesia. Bisa dilihat dari gambar di samping bahwa Bank Oke Indonesia adalah sebuah bank yang menggabungkan diri dengan Bank Dinar pada 26 Agustus 2019. Kedua perbankan tersebut adalah milik Apro Financial Co. Ltd. yang merupakan perusahaan pembiayaan dari Korea Selatan yang berfokus di sektor konsumer loan. Perusahaan ini mengakuisisi Bank Dinar Indonesia pada 25 Oktober 2018 dengan membeli 77,38% saham perusahaannya. Kemudian pada 8 Juli 2019, Bank Dinar melakukan penggabungan usaha atau merger dengan Bank Oke Indonesia yang juga dimiliki sahamnya oleh Apro sebesar 99% yaitu pada Mei 2017. Sedikit kita bahas mengenai awal mula penggabungannya yaitu sebelum berganti nama pada 2012, Bank Dinar itu bernama PT Liman International Bank yang didirikan pada tahun 1990. Adapun Bank Oke Indonesia sebelum bergabung dengan Bank Dinar sebelumnya yaitu bernama Bank Andara. Bank Andara sendiri didirikan pada tahun 1980 dengan nama Maskapai Andil Indonesia Bank Pasar Sriparta sebelum berganti nama 3 kali, yakni pada 1997 menjadi Bank Sriparta, pada April 2009 menjadi Bank Andara, kemudian namanya berganti lagi setelah saham 99% diakuisisi oleh Apro pada Agustus 2017 menjadi Bank Oke Indonesia. Dalam merger tersebut, Bank Oke merupakan bank yang menggabungkan diri, sedangkan Bank Dinar merupakan bank yang menerima penggabungan atau surviving bank. Seturut dengan itu, pada 26 Agustus 2019, Perseroan melakukan perubahan nama, yaitu dari Bank Dinar Indonesia menjadi Bank Oke Indonesia atau DNAR. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis fundamental dari Bank Oke Indonesia melalui laporan keuangan. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari laporan keuangan kuartal pertama emiten di Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Penjelasannya yaitu kinerja saham DNAR sepanjang kuartal 1 2023, DNAR mencatatkan kenaikan laba bersih yang cukup signifikan sebesar 72% menjadi 5 miliar. Kenaikan laba bersih DNAR itu didorong oleh pendapatan bunga bersih yang naik 40% dan juga pendapatan komisi. Padahal dari sisi pencadangan kerugian, penurunan nilai untuk antisipasi kredit cukup bermasalah karena DNAR mematok angka lebih tinggi yaitu senilai 44 miliar. Di luar kinerja laba bersih yang sensasional, ada satu poin yang menjadi perhatian untuk saham DNAR, yakni tingkat loan to deposit ratio atau LDR yang masih di atas 100% alias 134%. Loan to deposit ratio adalah rasio keuangan dalam perbankan yang menunjukkan seberapa banyak uang deposit yang tersisa setelah penyaluran kredit. Untuk itu, LDR bisa digambarkan sebagai representasi likuiditas uang di bank.
Jadi semakin tinggi berarti ruang ekspansi kredit bank makin terbatas. Sebaliknya, semakin rendah berarti ruang ekspansi bank masih besar. Lalu apakah kondisi DNAR membahayakan? Tentu saja tidak, karena LDR DNAR yang di atas 100% bisa ditoleransi jika melihat rasio kecukupan modal yang berada di 52%. Hal itu terjadi karena adanya aksi penambahan modal yang membuat bank memiliki modal cukup besar. Namun, tetap DNAR harus kembali menormalisasi likuiditasnya. Untuknya, dari segi non-performing loan atau rasio kredit, bermasalah gross-nya membaik jadi 3,29% dari sebelumnya 4%-an. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis teknikal terhadap Bank OK Indonesia. Dapat dilihat pada gambar bahwa harga saham Bank OK Indonesia per hari ini yaitu 119 lembar per sahamnya. Sedangkan untuk price earning rasionya yaitu sebesar 58,70 dan untuk price book value-nya sebesar 0,61, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mengalami undervalue atau saham yang dijual yaitu harganya jauh di bawah apa yang dianggap sebagai nilai intrinsiknya. Sedangkan untuk market cap-nya yaitu return on asset-nya sebesar 0,08 dan untuk return on equity-nya sebesar 0,26. Hal ini menunjukkan perusahaan mengalami profitabilitas yang kurang baik. Baiklah, kita akan memasuki sesi pembahasan materi yang kedua yaitu analisis saham BES. BES adalah nama saham yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia milik PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri dan properti, termasuk seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukungnya. Dan perusahaan ini beroperasi secara komersial sejak tahun 1989. PT Bekasi Fajar Industrial Estate beralamat di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini juga menyediakan kafling lahan industri yang berada di wilayah MM 2100 dengan jumlah terbatas untuk dibeli dan didukung oleh infrastruktur yang andal dan prima. PT Bekasi Fajar Industrial Estate juga menawarkan standar factory building atau SFB yang siap pakai dan sesuai untuk kebutuhan industri ringan dan menengah dengan ukuran unit rata-rata yang luasnya sekitar 1000 meter persegi per unitnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis fundamental saham BES yang dianalisis melalui kinerja finansial dan kinerja operasionalnya. Berikut adalah kinerja finansial dari saham BES pada kuartal pertama 2023. Dapat dilihat atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya bahwa PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 738% menjadi 109 miliar pada kuartal pertama 2023 secara tahunan. Pertumbuhan laba bersih disongkong dari sisi top line atau pendapatan yang bertumbuh 166% menjadi 197 miliar tahunan. Pertumbuhan pendapatan BES disebabkan oleh adanya lonjakan penjualan tanah sebesar 338% menjadi 156,7 miliar. Penjualan tanah tersebut berasal dari PT Jaya Yasuda Indonesia sebesar 108 miliar dan sisanya yaitu PT Multi Cita Rasa sebesar 48,7 miliar. Pertumbuhan pendapatan BES yang signifikan tentunya diikuti dengan pertumbuhan beban pokok pendapatan atau cost of goods sold atau COGS sebesar 123% menjadi 67 miliar. Namun presentasi kenaikannya tidak setinggi pertumbuhan pendapatannya, sehingga margin laba kotor perusahaan mampu bertumbuh dari 59% menjadi 66%. Kemudian beban usaha atau Selling and General Administrative Expense atau SG&A BES hanya bertumbuh 3,5%. Situasi ini mengindikasikan bahwa SG&A perusahaan relatif stabil untuk mendapatkan pertumbuhan pendapatan. Perusahaan tidak perlu memerlukan pengeluaran beban yang signifikan untuk meningkatkan laba bersihnya. Dan poin penting lainnya yaitu dari laporan laba rugi BES, yaitu akun pendapatan lain-lain yang bertumbuh 141% menjadi 41,7 miliar.
Besarnya pertumbuhan dikontribusikan oleh laba dengan selisih kurs yang meningkat sebesar 168% menjadi 36 miliar. Peningkatan laba selisih kurs menunjukkan bahwa BES mendapatkan keuntungan dari pelemahan rupiah karena perseroan menerima kas dalam bentuk mata uang asing. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kinerja operasional saham dari BES. Dapat dilihat di gambar bahwa perhitungan aset tersembunyi BES dapat menjadi lebih fantastis jika dilakukan breakdown dari persediaan tanah perseroan, di mana persediaan bank tanah BES terbagi menjadi dua gross sebesar 1036 hektar dan net sebesar 688 hektar. Dengan asumsi harga tanah yaitu sebesar 500.000 meter persegi dan harga tanah gross sebesar 250.000 per meter persegi. Total aset persediaan BES yaitu sebesar 6 triliun. Perhitungan tersebut cukup konservatif, mengingat ASP BES cukup premium yang berada di kisaran 2,9 sampai 33 juta per meter persegi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisis teknikal saham BES. Dari gambar bahwa harga saham BES saat ini adalah 138 per lembarnya dan menguap sebesar 1,47% dari harga sebelumnya yaitu 136 per lembarnya, di mana rentang hariannya itu dari 135 sampai 139. Namun, perusahaan saat ini masih digolongkan memiliki profitabilitas yang kurang baik karena naik turun harga sahamnya cenderung berfluktuasi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembahasan materi yang ketiga, yaitu sukuk negara. Sukuk negara atau sukuk retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai pilihan investasi yang aman, mudah terjangkau, dan menguntungkan. Berikut terdapat beberapa karakteristik dari sukuk negara. Yang pertama yaitu untuk individu warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu pengelolaan investasi dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu pemesanan bisa mulai dari 1 juta. Dan yang keempat yaitu terdapat dua tipe dari sukuk negara. Yang pertama yaitu tenor 3 tahun untuk seri SR019T3 dan 5 tahun untuk seri SR019T5. Karakteristik yang kelima yaitu imbalan tetap dibayarkan setiap bulan. Dan karakteristik yang keenam yaitu dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Selanjutnya yaitu kesesuaian syariah sukuk retail. Sukuk retail dikelola berdasarkan prinsip syariah, jadi tidak mengandung unsur maisir atau judi, gharar atau ketidakjelasan, dan riba, serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya yaitu penerbitan sukuk retail menggunakan struktur akad ijarah atau asset to be leased. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan kepada pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalannya bisa berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penerbitan sukuk retail adalah untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya yaitu terdapat 8 keuntungan dari sukuk negara. Yang pertama yaitu pokok dan imbalan dijamin oleh negara. Yang kedua yaitu tingkat imbalan kompetitif sehingga lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Yang ketiga yaitu tingkat imbalan tetap. Yang keempat yaitu imbalan dibayar tiap bulan. Yang kelima yaitu dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Dan yang keenam yaitu cukup dengan 1 juta kalian bisa berinvestasi di sukuk retail. Dan yang ketujuh yaitu mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu akses investasi sesuai dengan prinsip syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa melalui investasi sukuk negara, pemerintah menawarkan kesempatan secara langsung kepada warga negara Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional. Sehingga hasil investasi sukuk negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur
yang menjadi investasi untuk merekat jalinan kebangsaan menuju bangsa yang mandiri. Itu tadi adalah 3 materi yang sudah dibahas. Terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.